Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umroh Mahfudoh, NIM 18101101123. Di sini saya sebagai mahasiswi IAIN Kudus Fakultas Tarbiyah jurusan Pendidikan Agama Islam semester 6 mendapatkan tugas dari mata kuliah praktik mikro teaching dari Bapak Sanusi MPDI selaku dosen mata kuliah praktik mikro teaching, yaitu tugasnya adalah membuat video tentang micro teaching beserta ice breaking. Nah, saya akan memilih materi tentang iman kepada kitab-kitab Allah di kelas 8. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Semoga apa yang kita pelajari nanti mendapatkan manfaat dunia dan akhirat dan barokah. Doa mulai. Selesai. Ada yang tidak berangkat hari ini? Masuk semua ya, berarti nihil. Alhamdulillah. Bagaimana kabar kelas 8 ini? Alhamdulillah semua baik ya, berarti siap belajar. Sekarang kita belajar tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Iman kepada kitab-kitab Allah ini termasuk rukun iman yang ketiga. Rukun iman itu sudah terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 285. Yang pertama, iman kepada Allah. Yang kedua, iman kepada para malaikat. Yang ketiga, iman kepada kitab. Yang keempat, iman kepada para rasul. Yang kelima, iman kepada hari kiamat. Dan yang keenam adalah iman kepada qada dan qadar. Nah, kita sekarang belajar tentang iman yang ketiga, yaitu iman kepada kitab-kitab Allah. Iman itu artinya percaya, mempercayai, meyakini, dan mengakui. Kalau iman kepada kitab-kitab Allah berarti meyakini atau mengakui bahwa Allah telah menurunkan kitab kepada para nabi dan rasulnya yang berisi ajaran Allah untuk disampaikan kepada umatnya masing-masing. Kitab Allah ini yang wajib kita imani itu ada 4. Yang pertama adalah kitab Taurat. Kitab Taurat ini diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam. Jadi bisa kita ingat-ingat Taurat diturunkan kepada Nabi Musa. Taurat Musa. Kitab Taurat ini menurut bahasa Ibrani artinya adalah kitab suci. Menurut ahli kitab dari Yahudi dan Nasrani disebut juga Old Testament atau Perjanjian Lama. Dalam kitab Taurat ini terdapat 10 perintah yang berisi kewajiban dan juga larangan. Kewajiban meyakini keesaan Allah contohnya, terus juga ada perintah mensucikan hari Sabtu, dan ada juga larangan-larangan, contohnya larangan membunuh sesama manusia, larangan berzina, larangan mencuri. Nah, ini adalah isi dari kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa. Taurat Musa. Yang kedua yaitu kitab Zabur. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud. Kitab Zabur ini Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud itu ada di surat Al-Isra ayat 55. Sedangkan Taurat diturunkan kepada Nabi Musa ini ada di Quran surat Al-Isra ayat 2. Kita baca ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ataina Musa kitaba wa ja'alnahu hudal li bani Israila alla tattabi'u wa Musa. Yang kedua adalah kitab Zabur. Yang ketiga adalah kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa. Injil kepada Isa. Seperti itu bisa ya, untuk mengingat-ingat saja agar kita tidak lupa, karena selain kita mempercayai itu juga kita memahami dan juga
menghafal bahwa kitab yang wajib kita ketahui itu diturunkan kepada Nabi siapa, kitab Taurat kepada Nabi siapa, kitab Zabur kepada Nabi siapa, kitab Injil kepada Nabi siapa. Nah ini kita bisa ingat-ingat dengan Iis, Iis Injil, Isa. Ini terdapat pada Quran surat Al-Maidah ayat 46. Kitab Injil ini yang asli menurut ajaran memuat ajaran-ajaran tentang mengesahkan Allah dan tidak menyekutukannya. Jadi sama semua ya, kitab-kitab 4 isinya ya mengesahkan Allah dan berupa larangan-larangan, tidak menyekutukan Allah seperti itu. Yang terakhir yaitu kitab Al-Quran. Nah ini adalah kitab suci kita semua sebagai pedoman hidup kita semua, yaitu Al-Quran diturunkan kepada Nabi akhir zaman, yaitu Nabi Muhammad SAW. Al-Quran itu firman Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril sebagai kitab terakhir, disampaikan secara berangsur-angsur atau mutawatir, dan membacanya termasuk ibadah. Kitab Al-Quran merupakan penyempurna kitab-kitab terdahulu. Al-Quran diturunkan sebagai pedoman bagi seluruh umat manusia, bukan hanya untuk umat Islam. Al-Quran ini sangat istimewa ya berarti karena sebagai penyempurna kitab-kitab terdahulu. Terdahulu itu maksudnya tadi ada kitab Taurat, ada kitab Injil, ada kitab Zabur. Nah Al-Quran ini sebagai penyempurnanya. Al-Quran ini adalah kitab suci yang masih murni sampai zaman sekarang. Kalau dari Taurat, Injil, dan Zabur itu sudah termodifikasi oleh Yahudi Nasrani. Sebutan lain dari Al-Quran adalah banyak sekali, ada Alkitab, Al-Dzikr, Al-Furqan, Al-Syifa. Arti-artinya sendiri juga banyak, yaitu Alkitab artinya buku atau kitab, sedangkan Al-Dzikr adalah peringatan bahwa isi Al-Quran ini juga peringatan. Namanya juga Al-Quran ini adalah Al-Dzikr atau peringatan. Isinya apa nih? Ada peringatan. Ada Al-Furqan, ada pembeda. Pembeda ini adalah antara yang baik, antara yang hak dan yang batil. Di Al-Quran menjadi pedoman umat manusia karena di situ kita bisa membedakan antara yang baik dan yang batil. Yang ketiga adalah Asyifa, artinya penyembuh. Al-Quran dikatakan penyembuh karena dapat mengobati atau sebagai penawar bagi penyakit-penyakit yang ada dalam hati. Jadi maksudnya adalah penyakit hati, bukan fisik. Contoh penyakit hati di sini adalah iri, dengki, dan godok. Godok itu marah. Yang kelima ada Al-Bushra atau kabar gembira. Jadi di Al-Quran juga ada kabar gembira. Contohnya ada di surat An-Nahl ayat 102. Yang keenam yaitu Al-Bayyinah. Yang ketujuh ada Al-Hadi yang artinya petunjuk. Selain kitab-kitab di atas juga ada Suhuf, yaitu lembaran-lembaran tulisan wahyu Allah yang diturunkan pada Nabi. Suhuf ini hakikatnya sama dengan kitab, tapi berupa lembaran-lembaran. Jadi kepada kan tadi yang wajib kita ketahui ada 4. Sedangkan Suhuf ini ada yang diturunkan kepada Nabi Adam, kepada Nabi Syekh, Nabi Idris, Nabi Ibrahim, dan Nabi Musa. Suhuf Ibrahim wa Musa. Oke, sekarang kita ice breaking ya. Semuanya boleh berdiri. Sekarang ikutin saya. Kalau misalnya tangan kanan ini nembak ini, tangan kiri menunjukkan angka menunjukkan 2. Oke, sekarang ice breaking ya. Ikutin saya, boleh berdiri semuanya. Nah, kalau tangan kanan nembak, tangan kiri 2 seperti ini ya, peace. Kalau tangan kiri nembak, balikannya berarti tangan kanan peace 2. Oke,
Oke, sekarang kita mulai pelan-pelan dulu, nggak apa-apa. Kita mulai yang kanan nembak, kiri 2, kiri nembak, kanan 2, kanan nembak, kiri 2. Pelan-pelan. Kalau sudah mulai bisa, kita boleh percepat. Kanan nembak, kiri nembak, kanan nembak. Oke. Oke, sip. Yang kedua, kalau tangan kanan, kalau jari kanan ini jempol, berarti jari kiri kelingking. Kalau jari kiri jempol, jari kanan kelingking. Oke, kita mulai yang jari kanan jempol, berarti jari kiri kelingking. 1, pelan-pelan. 2, 3. Kita mulai percepat ya. Jempol. Bingung. Oke, tepuk tangan. Alhamdulillah. Speaking lainnya nanti akan di materi berikutnya ya. Sekarang kita sudah speaking. Tadi speaking itu membutuhkan konsentrasi ya. Tapi kalau udah terbiasa hafal sendiri. Bingung. Oke, pertama, iman kepada kitab Allah itu adalah meyakini, mengakui, dan juga mempercayai bahwa kitab-kitab Allah ini diturunkan kepada nabi-nabi. Jadi kitab yang wajib kita ketahui itu ada 4. Yang pertama adalah kitab Taurat kepada Nabi Musa, yaitu ada pada Quran surat Al-Isra ayat 2. Dan yang kedua adalah kitab Zabur kepada Nabi Dawud Zada, ada pada Quran surat Al-Isra ayat 55. Yang ketiga adalah kitab Injil yang diturunkan pada Nabi Isa, Injil Isa, itu pada Quran surat Al-Maidah ayat 46. Yang keempat adalah Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, ada pada Quran surat Al-Isra ayat 9. Quran surat Al-Isra ayat 9. Jadi nama-nama Al-Quran ini juga banyak karena isi Al-Quran sebagai pedoman umat, bukan cuma hanya umat Islam tapi juga umat manusia. Ini mempunyai di dalam Al-Quran ini ada peringatan, ada kabar gembira, ada pembeda, bisa juga sebagai pengobat, tapi obat penyakit hati, yaitu iri dengki dan godot atau marah. Selanjutnya yaitu ada suhuf, lembaran-lembaran, tapi lembaran-lembaran ini diturunkan kepada Nabi Adam, Syekh, Nabi Idris, Nabi Ibrahim, dan juga Nabi Musa. Oke, pelajaran hari ini kita akhiri ya. Kita akhiri sampai di sini. Semoga bermanfaat dan barokah mendapatkan ridho Allah. Akhiri kita ucap alhamdulillah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.